What's up teman-teman, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini kita akan bahas tentang oli transmisi lagi teman-teman ya. Cepet banget ya, perasaan belum ada 1 bulan teman-teman. Karena gua kan itu, pemakaian gua itu satu hari minimal itu 100 kilo teman-teman. Minimal, rata-rata ya 250, 300, nah itu biasanya segitu teman-teman. Karena memang ya namanya ngojek ya teman-teman ya. Sekarang gua ngojek teman-teman di Jawa tuh gua ngojek. Di Jogja lebih tepatnya ya teman-teman ya. Oke, balik lagi. Ini gue beli dengan harga 57.000 di SPBU Pertamina, SPBU ya. Kemudian ini isinya 1 liter. Jadi setiap beli 1 liter sisanya sekitar 350 ml. Jadi beli 3 botol itu 3 botol itu bisa buat ganti oli 4 kali lebih, teman-teman. 4 kali lah ya. Kayak gitu, teman-teman. 1 liter harganya 57.000 dan dia kekentalannya 1040. Kayak gitu. Dan dia sertifikasinya JASO MB dan APSL ya, teman-teman ya. Mana dia tuh? Nah, ini udah di atasnya kebutuhan standar dari motor Suzuki teman-teman. Minimal segini. Ya bukan minimal, ini di atasnya sih. Kalau minimal yang kayak gini nih APSL, JASO MB ini minimal gitu. Gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian pembahasannya akan kita bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman ya, seperti biasa, yaitu performanya di kilometer 0 sampai 1300 dan kilometer 1300 sampai 2000-an teman-teman, 2000 lebih dikit atau 2000 lah teman-teman. Nah, ini gua ganti olinya di kilometer 2200-an teman-teman ya, di kilometer 2200-an. Jadi ya udah lumayan paham lah teman-teman tentang karakter dari oli Enduromatic V ini. Nah, ini oli ini kita barometernya pakai oli standar ya teman-teman ya, si Suzuki X-Star itu kemarin R7000 JASO MB. Ini oli kalau dibandingin dengan si X-Star itu sedikit lebih enak untuk terutama di kilometer 0 sampai 1300 itu sedikit aja lebih enak ya. Rasanya nggak kayak si GPA kemarin. Kalau GPA tuh ya bisa gua kasih gambaran ya, itu 10 sampai 15% lebih ringan rasanya di tangan kalau dibandingin dengan oli standar. Nah, kalau ini ya sekitar 5%-an lah teman-teman, mungkin ya sekitar 5% lah, karena rasanya tuh enak, lebih enak, cuma dikit aja teman-teman, kayak gitu. Itu dari kilometer 0 sampai 1300 itu semuanya stabil teman-teman, stabil dan ya performanya konsisten teman-teman. Ketika mesinnya dingin ya begitu, ketika mesinnya panas ya begitu. Jadi relatif mirip kayak karakternya si Suzuki X-Star R7000-nya teman-teman, mirip banget, sedikit lebih enak. Nah, tetapi teman-teman, perbedaannya itu terletak setelah kilometernya di atas 1300 teman-teman. Karena kalau si Suzuki X-Star ya, itu dia setelah 1300-an itu jadi lebih ringan teman-teman, jadi lebih ringan. Nggak tahu kenapa, cuma dia jadi lebih ringan dibandingin dengan kilometer yang 0 sampai 1300. Kayak gitu. Gua make Suzuki X-Star itu bukan sekali 2 kali ya teman-teman ya. Itu dari mesin turun dari showroom itu sampai kurang lebih sekitar 8 kali ganti oli lah teman-teman ya. 8 kali ganti olian lah, lebih malah. Nah, itu gua pakai Suzuki X-Star terus, jadi kurang lebih gua inget lah performanya kayak gitu. Jadi kalau si X-Star itu setelah 1300 itu berasa lebih enteng teman-teman, berasa lebih enteng. Sampai bahkan di kilometer 2500 sampai gue ganti oli itu performanya enak. Nah, kalau ini enteng nih sampai 1300. Nah, setelah 1300, nah itu kalau gue petakan lagi ya teman-teman ya, 1300 sampai 1500 itu masih relatif stabil teman-teman, relatif stabil, sama dia. Nah, setelah 1500 sampai 2200 itu turun teman-teman, performanya mulai turun. Turunnya banyak nggak? Turunnya ya jadi minus lah, anggap aja tadinya 5% ya, ini jadi minus 3%, 4%-an lah, tipis aja, cuma dia turun teman-teman, turunnya tuh terasa di tangan kayak gitu. Dia jadi mungkin jadi lebih encer, bisa jadi performanya yang jelas. Namanya oli 4 tak teman-teman ya, itu semakin dipakai umurnya semakin pendek, beda kayak oli 2 tak. Oli 2 tak itu selagi isinya ada, nah itu mau digeber berjam-jam, berhari-hari juga masih oke aja, yang penting cukup ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, balik lagi ke Enduromatic ini, jadi performanya itu mulai turun setelah kilometer 1500 km ke atas teman-teman, itu performanya mulai turun. Nah, sampailah gue ganti di kilometer 2200 ini.
Itu mau mesinnya panas mau mesinnya dingin dia relatif statis aja teman-teman, sama terus gitu ya. Itu apa ya, gambaran umumnya ya teman-teman ya, karena gue kalau disuruh ngasih angka nih ya gimana ya teman-teman, nggak ngerti gue. Cuma seperti itulah kira-kira gambarannya performa dari Enduro Matic V ini. Nah sekarang kan gue udah ganti oli nih, pakai oli adeknya nih, ini speknya di bawahnya dia. Nah di bawahnya dia persis. Nah gue nggak tahu nih performanya seperti apa, tapi sih ini kan lebih encer nih. Harusnya ketika starting awal atau buat stop and go ini jauh lebih ringan harusnya ya teman-teman. Cuma ya ntar lihat nanti lah, ntar gue review kayak gitu teman-teman ya. Itu sedikit pembahasan tentang performanya. Nah ini adalah sisa olinya teman-teman, sisa oli dari pemakaian Enduro Matic V selama atau dengan jarak tempuh kurang lebih 2200-an. Nah sekarang kita akan lihat teman-teman warnanya kayak apa. Untuk warnanya sendiri kayak gitu ya teman-teman ya, gitu. Nah dia ini gimana ya teman-teman ya, kayak gini nih gue ambilin tuh. Dia nggak sehitam si GPA teman-teman, dia nggak sehitam si GPA, dia masih cenderung ada bening-beningnya teman-teman, nggak sepekat tuh, lihat ya, dia nggak sepekat si GPA Matic Ultimate itu, apa tuh lama lupa gue. Nah itu dia kelihatan ya, masih ada bening-beningnya dikit, dia nggak pekat banget teman-teman. Oke, dia nggak terlalu pekat seperti GPA. Makanya kemarin seandainya gue lanjutin sampai 2500 sebenarnya gue berani-berani aja teman-teman, karena memang dirasa itu belum begitu apa ya, nggak begitu mengganggu lah, nggak begitu mengganggu gitu. Tapi ya warnanya nggak sepekat ini, nggak sepekat si GPA. Karena kalau dari ini ya kayaknya pengaruhnya apa namanya, pengaruhnya ini ke stamina teman-teman. Karena kalau GPA itu kan pekat banget tuh, itu dia staminanya kalau udah hitam banget olinya tuh nggak ini teman-teman, nggak kuat panas-panasan terlalu lama, dia semakin panas mesinnya justru semakin berat teman-teman. Nah kalau ini staminanya bagus nih, dia udah terpapar suhu panas yang lama tapi masih konsisten aja gitu, sama aja. Turunnya itu setelah di kilometer 1500, itu juga nggak banyak teman-teman, dikit aja kayak gitu ya. Dan dia nggak susut ya teman-teman ya, tuh itu 600 mili, nah itu masih 650 teman-teman ya, mungkin kurang-kurang dikit lah ya, cuma dia hampir nggak kelihatan kayak kurang teman-teman. Itu ya masih 650 ya, ini 600 nih, gambar ini 600, nah ini 700, jadi ini di tengah-tengah. Nah artinya memang kalau dari warnanya ya, dari warnanya dia kan nggak hitam pekat, artinya dia itu masih tahan panas teman-teman, relatif lebih tahan panas kalau dibandingin dengan si GPA gitu. Cuma performanya memang lebih enteng si GPA, cuma dia nggak tahan panas, itulah kira-kira ya men ya, kayak gitu teman-teman. Ini tuh kalau si GPA kemarin tuh hitamnya beliteng banget teman-teman, tuh lihat ya, dia masih agak tuh agak bening teman-teman, dan dia nggak ada kasar-kasar gram-gram itu, nggak ada teman-teman, dan masih licin ya. Nah, nih masih nggak keset gitu. Oke teman-teman, gitu aja review oli Enduro Matic V dari gue, Arif King ya teman-teman ya. Gimana pendapat kalian? Barangkali ada yang mau mengkritik atau ada yang mau nambahin, bisa tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Oh iya, oli ini recommended banget ya teman-teman ya untuk kalian pakai, terutama yang makainya cuma harian. Yang makainya cuma harian, gue yakin ya ini oli jos gandos dan awet ya, karena kelebihan dia itu tahan panas teman-teman, kayak gitu, lebih tahan panas.